Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bayan bil hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Salam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang baik, insyaallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dalam bentuk ujian harta, ujian kesehatan, atau ujian apapun, diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan lagi materi kita tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan manusia paling agung, manusia yang hidupnya penuh berkah. Jadi setiap inci kehidupan Nabi itu semuanya adalah berkah, berkah dan berkah. Maka mempelajari kehidupan Nabi besar ini tidak ada yang sia-sia. Jadi dengan dalam maaf sirah Nabi ini insya Allah belum sia-sia. Karena di dalam pembacaan sirah Nabi itu mendapatkan sekian banyak contoh-contoh berkah dalam kehidupan. Dan Nabi itu pokoknya berkah. Betul, kehidupan Nabi itu barokah. Dan barokahnya, harapannya itu bisa melimpah pada kita. Jadi kita mendapatkan tetesan keberkahan Nabi Muhammad SAW dengan cara mempelajari kehidupannya. Mudah-mudahan dengan mempelajari kehidupan Rasulullah itu kita menjadi orang-orang yang bisa mencintai Nabi dengan baik, dengan sempurna. Karena kalau sudah mencintai Nabi itu dijamin itu akan bersama Nabi. Barang siapa mencintai kan caranya apa nih? Ini to'at itu bukti cinta. Jadi paman atau ani dengan Rasul, paman atau ani pakot ahab dan begitu. Barang siapa yang taat kepada aku maka dia sudah mencintai. Jadi kalau orang yang taat kepada Rasulullah itu dijamin itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barang siapa yang cinta kepadaku wa mahabbani faqad ma'i fil jannah. Rasulullah diberikan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Masya Allah. Ini kan nikmat, pernah kepanggil dari Rasul, ada pengen kepanggil Bayombo, kepanggil dari mana? Jadi kepanggil Rasul dan mana? Itu cita-cita kita itu nanti di surga bisa bertemu dengan orang yang paling kita yaitu Rasulullah. Karena para sahabat itu cintanya pada Rasul kadang-kadang itu unik-unik gitu, unik-unik. Contohnya kan, sebelum sirah, contohnya kan, tapi ini sirah juga, karena juga di Rasulullah. Contohnya kan, Rasulullah itu pernah tidak pekan teman-teman. Terus tiba-tiba Rasulullah itu menemui ada seseorang yang sedang menangis. Nah, yang main itu seorang muda, nangis. Setelah ditanya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kulo itu dijauhi majikan kulo, jauhi blonjo, lakon dalam ya kronis, itu mesti bawa di
Semeni. Senari orang nyari paling bukan yang ini. Kalau sendiri buka paling gak nyari. Paling itu anak. Dia menangis. Kemudian tanya Rasulullah berapa yang hilang. Kemudian orang itu menyebutkan jumlah yang hilang dan kemudian Rasulullah SAW memberikan. Itu Rasulullah menjadi pemimpin umat di Madinah. Seorang budak. Jadi oleh Rasul tanya berapa jumlah yang hilang. Tak menentukan disebutkan maka mereka Rasul menggantinya. Oke, saya ganti mudah-mudahan mencukupi untuk berada. Kemudian orang ini berterima kasih sekali ya Rasulullah. Ini tahu kalau Rasulullah. Terus kemudian orang ini belanja. Setelah belanja kok daru kan. Daru belanja itu kepanggil balik kayak Rasulullah. Kepanggil itu nangis balik. Pas nangis mana? Duh, ini nangis malah duitnya yang meneng. Kita ngerti. Lagi kok nangis meneng. Ada apa kok menangis lagi ya? Kemudian budak ini bercerita ya Rasulullah. Tuhan kali belanja kediaman jadi ketinggalan lah. Ini mungkin bos di waduh. Bos kan waktu gitu. Pokoknya salah itu. Kita tunjuk Rasulullah betul aja ya Rasulullah nangis malam itu. Sudah, kalau begitu mari saya antar. Terima kasih Rasulullah, saya antar. Antar kemana? Saya antar kamu kepada majikanmu, nanti biar saya yang bercerita. Masya Allah. Kepala negara, Pak. Kepala negara, enek rakyatnya dia majikan ini. Di bantu. Tidak boleh Rasulullah ini lenggok kepala negara terbaik buat teman-teman ini. Ambil Pak ini, budak budak itu mungkin cara-cara pengambil ini buatan apa ya budak, paling budak ini panggilnya biasa malah mungkin sobek terus ambilnya mungkin dia lodis. Mau kerja terus yang enak, budak ini kan kerja terus. Dan itu belanja pasar itu mesti ke susu keringetnya gerobak mesti kan nonton gitu. Ambil ini buat gamel apa itu minyak wangi sabun pikir mesti dia ambil. Tapi Rasulullah tetap menyiapkan dirinya untuk membantu menikah. Ini menunjukkan bagaimana keberkahannya kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian diantarlah budak ini kepada majikannya. Ya Rasulullah, ini dari majikan itu terbitnya di pinggiran Madinah Wiswatarnya. Terus dijelaskan dulu bahwa itu rumahnya jauh di pelosok ujung Madinah, tapi Rasulullah tetap karena ingin menenteramkan hati budak ini. Maka kemudian diantar betul sampai ke rumah majikannya. Kemudian setelah sampai di rumah majikannya, yang salam itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Rasulullah salam kepada majikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jero kamar iki, Pak, teng rumah promo. Duh, iki suarane Rasul. Woi. Rasul tenan gitu. Rasul tenan gitu. Terus kemudian ketika itu tahu benar ternyata yang salam itu Rasulullah, Pak, Ain jawab itu iri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kalian jawab apa itu? Lah terus salam itu Rasulullah berpikiran kok ya yang jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ain jawab alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawab apa itu? Ini barang pun tiga, kan jatah yang tiga Pak. Kalau tiga salam itu sudah dijawab, maka harus ulang. Ini kan ada nih, betul kata sama dewi. Assalamualaikum. Sampai sampai hubungan. Baru assalamualaikum. Baru yang bisa betul-betul ulang nyanyi dong gimana ini? Malah kok pawon ada gitu. Kok pawon banget. Nah, ini sebetulnya nggak boleh.
Karena adabnya orang Islam itu ya ketika bertamu, walaupun dengan tetangga yang sangat dekat, sudah sangat dekat, itu tetap tidak boleh. Kalau sudah salam 3 kali terus kemudian nekat masuk itu bukan asal dan ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah salam 2 kali salam itu tidak terdengar jawaban, Rasulullah salam yang terakhir, salam yang terakhir. Ini sih bener sih tadi. Budaya majikan itu sunat orang jauh ini kalau di mobil aku kan di sana ini mikirnya kan masih nonton nih majikan alamat itu budaya ini nah terus salam pun salam yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada jawab dua waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah langsung tua ya Rasulullah, kenapa jangan tidak pergi ya Rasulullah? Semua mengira apa? Karena apa? Orang itu tidak mengira seorang yang sebesar Nabi Muhammad SAW akan datang ke rumahnya itu enggak pernah mengira. Ya Rasulullah, kau dan jenazah tidak pergi ya Rasulullah, lu kalian berdua Rasulullah. Semua mengira. Terus kemudian Rasulullah bertanya begini. Bukan menceritakan tentang peristiwa tadi bahwa saya kesini mengantarkan ini katanya sudah tadi begini diceritakan oleh Rasulullah. Terus kemudian setelah itu ya Allah kamu mau jadi buat usaha mau buat tempat dari pulau Seneni ya buat dari pulau Seneni itu tak ngasih Rasulullah ini nyarapnya orang Rasul gitu kok gitu karena ada Rasulullah makanya orangnya sudah ada ya Rasulullah gitu. Nah terus kemudian begitu senangnya orang itu dengan kehadiran Rasulullah SAW itu maka kemudian budak ini oleh majikannya itu langsung dimerdekakan. Masalah barokah barokah. Jadi karena budak ini bersama Rasulullah, kemudian orang majikan ini begitu cinta dengan Rasulullah, maka budak ini menjadi dimerdekakan. Jadi dimerdekakan gara-gara membuat Rasulullah bisa menampung dan ini barokah yang luar biasa yang sangat diharapkan oleh seluruh kaum muslimin. Dan itu Rasulullah rawat Madinah itu rebutan. Rasulullah dalam ngomong saling manggil gitu. Ini pun sudah rebutan itu. Rebutan itu dalam kue Rasulullah, dalam kue tingkat papat, dalam kue semua api segede-gede. Rasulullah jawab, enggak. Ini terserah aku nanti mau turun di mana. Nanti kalau aku berhenti berarti di situ saya bertempat ya. Jadi Rasulullah jadi rebutan ya, kayak Rasulullah rebutan untuk didatangi. Maka kemudian setelah itu kalau sudah dimerdekakan dan kemudian Rasulullah bertanya kepada majikannya ini. Enggak, saya tanya dulu. Tadi waktu saya salam kamu dengar nggak? Saya kalau miring ya Rasulullah, kalau ketemu ya Rasulullah. Tadi apa jawab? Kalau jawab Rasul, dia aku tiri. Kalau ya, kok tiri? Nanti kedua, mungkin sama ya Rasul. Kok tiri? Kalau jawab tiri ya. Kok tiri? Mungkin Rasul. Kalau ketika itu kalau awalnya dengan mundur kalau jawab seru. Kok kamu jawab tiri ya Rasulullah? Kami dan keluarga kami mendapatkan doa. Tidak ada yang kami harapkan berkah dan doa. Maka kami harapkan engkau banyak mendoakan kami. Ketika engkau mengucapkan salam itu keberkahannya luar biasa kami rasakan. Itu senang. Jadi ternyata salam itu menjadi doa yang luar biasa. Dan kita sekarang salam kan kadang-kadang disalami apa itu? Bencana assalamualaikum. Ya udah jadi, bukan disalam. Gitu, assalamualaikum. Saya disalami kok. Jadi kan mestinya dijawab dulu. Assalamualaikum dijawab waalaikum. Bahkan sunahnya itu setiap ketemu itu disalam. Panggilan ini assalamualaikum, waalaikumsalam.
Terus mungkin badai mundur ke masjid, kapuran badai mundur sandal lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sunai macam jalan salam setiap ketemu itu merupakan doa yang luar biasa, doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu. Jadi ini contoh bahwa orang ini begitu cintanya kepada Rasulullah SAW sampai kemudian ketika salam itu dimanfaatkan. Dia caranya ben aku itu bergaya Rasulullah. Alim jawab salam di liriknya. Itu liriknya kan buat nama di tapi mengharap doanya Rasulullah itu. Doanya Rasulullah. Nah, saat ini kau nggak bergaya itu pun gini kau dengan cara taat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin dengan belajar sirah ini mungkin kita sakit apa ini? Sangat semakin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ini lanjut perang Bani Quraidah. Ini berkaitan dengan Rasulullah itu hampir setiap episode kehidupannya itu berkah dan barakah semua. Tetapi dalam kasus Bani Quraidah nanti ada beberapa kejadian yang mungkin bagi sebagian orang dianggap ini sebagai perbuatan yang kurang manusiawi mungkin ya, karena hukuman untuk Bani Quraidah itu memang semuanya dipenggal lehernya. Jadi semua laki-laki Bani Quraidah nanti akhirnya dipenggal lehernya, disembelih oleh kaum muslimin. Ini sembelih digiring terbalik, disembelih sebanyak itu, sebanyak laki-laki sebanyak Bani Quraidah. Maka ini perang Bani Quraidah ini tidak pernah dilupakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kalau menang peristiwa Bani Quraidah itu dendamnya semakin membantah kepada kaum muslimin. Ini dendam kesumat, tidak pernah yang dibeli, disembelih betul. Karena ini pengkhianatan yang luar biasa. Terus zaman apa? PKI, zaman PKI kalau masuk beli-belian. Padahal kadang-kadang wonten sing buyur gitu. Itu Pak PKI rumahan itu beli-belian di wonten. Wonten Pak itu. Betul. Saya punya kisah yang mulai benda di pikiran saya dari mbah-mbah saya. Jadi jangan PKI terus sholat bareng itu nih, tapi bareng itu boleh-boleh di bar sholat itu moro-moro senjata hilang nyambi terus jadi mayat karena disembelih. Itu katanya begitu jadi zaman PKI, karena itu pengkhianatan luar biasa terhadap sebuah negara dan itu bahaya. Maka Rasulullah ini nanti kan Bani Quraidah itu termasuk Yahudi yang sudah masuk dalam perjanjian kenegaraan. Apapun yang mengganggu stabilitas negara Madinah, mereka ikut nanggung. Tidak boleh mereka kemudian lepas tangan. Jadi wong Islam, wong Yahudi, wong musyrik kalau sudah menjadi bagian dari negara, maka dia harus bersatu padu untuk melawan musuh. Dan pada waktu itu Yahudi Bani Quraidah itu masih enak, gitu. Mereka berjanji dengan Rasul enak, wes gue rasa melu perang. Cukup kamu di benteng saja, wes pokoknya ya bantu alat-alat boleh. Wes gue cukup rasa melu perang. Simpan cukup kami saja. Kan permainan itu enak saja. Tapi yang mau karena ada kedengkian dalam hati mereka, kemudian mereka merasa ini kesempatan besar, 11.000 pasukan, jadi peromong-peromong itu enteklah Islam. Kan begitu pertimbangan militernya begitu. Berarti kesempatan kita untuk menghabisi Muhammad supaya kemuliaan kita tidak hilang. Jadi mereka mengkhawatir jika Rasulullah menjadi kepala negara itu sedikit demi sedikit pengaruh Yahudi di Madinah itu memang habis. Dan nanti setelah Bani Quraidah ini betul-betul dieksekusi oleh Rasulullah, memang akhirnya pengaruh Yahudi di Madinah betul-betul sudah hampir habis.
habis betul. Ini, maka kemudian kembali kepada kisahnya Rasulullah SAW ini. Kemudian ketika sudah apa Pak ya? Yang kisah terakhir karena apa? Sering Mas. Hukuman. Iya hukuman. Jadi Abu Lubabah ya kemarin ya, kisahnya Abu Lubabah kemarin. Nah, Abu Lubabah itu akhirnya kemarin kan apa istilahnya itu menghukum dirinya sendiri karena telah menganggap dirinya itu melampaui perintahnya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulah. Jadi jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maksudnya kamu diberi amanah itu hanya untuk mendengarkan bagaimana permintaan orang Yahudi, bukan menghukumi. Tapi Abu Lubabah kemarin sudah membuat hukum dengan isyarat. Abu Lubabah, nanti kalau saya berhukum dengan Rasulullah bagaimana kira-kira dengan Muhammad? Kamu habis. Kamu pasti tetap. Abu Lubabah itu kan Rasulullah belum mengeluarkan hukum itu. Rasulullah belum mengeluarkan hukum, belum mengeluarkan statement, tapi Abu Lubabah sudah membuat statement sendiri. Jadi mengeluarkan hukum sebelum Rasulullah mengeluarkan hukum. Nah ini menganggap dirinya sudah melewati batas. Nah kemudian sampai akhirnya kemarin sudah dibebaskan oleh Allah diampuni dosanya Abu Lubabah. Wong Yahudi ini aslinya ngene iki, wong medeni. Dan terus kepepet akhirnya golek-golek pelindung. Maka orang Yahudi juga menanti kok Abu Lubabah nggak balik-balik. Abu Lubabah nggak balik-balik. Gimana kabar setelah korban? Karena Abu Lubabah akhirnya kemarin mereka menyerah dan kemudian mereka meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mengirim orang-orang Aus agar nanti mereka bisa minta pertimbangan kepada orang-orang Aus itu. Orang-orang Aus itu sahabat Ansor yang menjadi sekutunya orang-orang Bani Quraidah. Jadi kalau dulu yang diusir orang Bani Nadir itu sekutunya orang-orang Khazraj. Jadi dulu kan mereka juga akan dihukum sebenarnya oleh Rasulullah, tapi kemudian karena digodali oleh sinten Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Muhammad jangan kamu terlalu keras lah kepada sahabat-sahabat kami. Mereka ini sekutu-sekutu kami dulu. Ya sudah, silakan mereka pergi, tapi nggak boleh bawa apapun kan begitu. Jadi orang Bani Nadir yang kemarin itu diusir, hanya diusir oleh Rasulullah, hanya diusir. Tapi untuk Bani Quraidah ini Rasulullah belum menetapkan keputusan. Maka kemudian karena permintaan itu Rasulullah ini apikan. Terus kepala negara kurang apik napa? Ya wis dikirimlah orang-orang Aus kepada Bani Quraidah itu. Maka kemudian orang Yahudi itu wahai sahabat-sahabatku Aus, saudara-saudaraku Aus, kita kan dulu bersekutu. Jangan tolong kepada Rasulullah dan kepada Rasulullah mintakan kami hukuman yang ringan kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka minta nggak dihukum teman-teman, hukum yang ringan saja. Maka kemudian orang-orang Aus ini wakil-wakil dari orang-orang Aus ini tokoh-tokoh Aus mendatangi Rasulullah, lobby Rasulullah. Jadi mestinya nggak alam alam lobby ini tawanan perang mestinya nggak alam banget. Rasulullah kemudian didatangi oleh orang-orang Aus dan orang-orang Aus meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah bertindak bijaksana terhadap orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya Rasulullah, engkau dulu telah berbuat baik kepada sekutunya Khazraj, yakni Bani Nadir, hanya dengan mengusir mereka. Sekarang ya Rasulullah, berbuat baiklah kembali kepada mereka. Rasulullah itu jadi sulingan di bawah. Rasulullah langsung terus kemudian Rasulullah jawabnya ini berpolitis juga. Bagaimana kalau kita utus kepada
orang-orang yang di Bani Quraidah itu tokoh kalian, pemimpin kalian yang itu dipercaya juga oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang akan menyampaikan hukumnya. Iya ya Rasulullah, kalau tak balik terus masuk kepada orang Yahudi itu, mereka mengabarkan hasil audiologinya dan kemudian ya cocok Yahudi mau. Wah ini berarti itu alamat awal hukum enteng. Karena yang diutus itu tokoh yang memang sudah sangat dekat dengan mereka selama ini, dan yang diutus itu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ini Ka'ab bin Asad. Sinten Ka'ab bin Asad? Model bingung. Ka'ab bin Asad sinten? Pemimpin Bani Quraidah yang nanti akan dihukumi oleh Sa'ad bin jenenge wae. Sa'ad bin Mu'ad, Ka'ab bin Asad ya, Ka'ab bin Asad. Maka kemudian diutuslah oleh Rasulullah SAW sahabat ini. Sahabat itu tokoh yang dulu ketika masuk Islam pertama itu hampir tombak mendatangi utusan Rasulullah. Sahabat Mus'ab bin Umair. Kowe ini gawe untran-untran. Ini kan tak pateni apa minggat balik-baliknya tak pateni kok minggat ini. Kemudian wahai saudaraku, duduklah, dengarkan apa yang aku sampaikan. Nanti kalau cocok, oke, kita ngobrol. Kalau nggak cocok, saya akan pergi. Akhirnya nunggu, begitu mendengar ayat-ayat langsung, wah ini pas bicara ini berdua agama langsung. Jadi kalau kita mesti pindah langsung ini sahabat ini. Dan ini sahabat ini dalam riwayat dikatakan badannya gemuk, terus kemudian tampan, gemuk tampan. Atas itu lihat ini, gemuk tampan. Pokoknya gemuk tampan. Nah ini, dan sahabat ini saat itu sedang berada di Madinah, dirawat oleh seorang suster, seorang perawat wanita yang bernama Rufaidah. Rufaidah itu seorang wanita yang memang mendharmabaktikan dirinya untuk merawat para pejuang-pejuang yang terluka. Saat ini kados mungkin PMI kerjaan itu kerja kemanusiaan, memberi pertolongan kepada mereka yang terluka. Ini sedang dirawat karena pada waktu perang Khandaq saat ini pernah terpanah. Nah, panahnya itu sampai kemudian membuat lukanya itu membengkak, mengeluarkan nanah. Tapi di qadarullah kemudian sembuh karena Allah. Karena Allah tentunya sembuh. Saat itu sempat berdoa begini, ya Allah, kalau memang masih ada peperangan lagi antara kami dengan orang-orang Quraisy, jangan matikan aku. Begitu. Tapi kalau sudah tidak ada peperangan lagi dengan orang-orang Quraisy, maka matikan aku. Ini perdoanya saat bin. Maka kemudian setelah berdoa itu, kemudian saat bin juga berdoa, tetapi ya Allah, saya jangan diwafatkan sebelum saya puas dengan apa yang terjadi pada Bani Quraidah. Kita doa ini kabul, soalnya itu bukan kabul. Jadi orang soleh itu doa mesti kabul. Dia lek jenengan doa ini langsung kabul berarti jenengan soleh. Lek jenengan doa ini kabul berarti ini buatan gitu, buatan. Karena tiap soleh sing doa ini bukan langsung makbul gini ada gitu. Wah tanya mungkin. Soalnya Allah senang dengan suaranya, senang dengan suaranya orang soleh ini. Kalau mendengar suaranya orang soleh senang gitu. Ya senduh terus rata kabul ini sebenarnya surga kan begitu. Jadi tidak dikabulkan itu kan berarti tidak soleh. Jadi kadang-kadang ceritanya kan dipahami atau mungkin. Karena orang soleh itu rata-rata kalau berdoa langsung
kabul itu ada. Termasuk sahabat ini ya kabul. Sahabat ada yang di perang Badar lagi. Sahabat Amr berjamu itu kan, ya Allah kalau memang aku harus mati hari, matikan aku dengan cara hidungku hilang, kupingku hilang semua kan. Sesuai dengan doa. Jadi dia dimutilasi. Jadi ketika di perang Badar itu dimutilasi, di perang Uhud ya, di perang Uhud itu dimutilasi sesuai dengan doanya. Wong saleh jenengan niku. Banyak ulama-ulama yang kemudian ya Allah matikan aku dalam keadaan sakit demam. Wonten sing demam niku. Tenang Pak. Bersehat itu mau demam dia terus meninggal. Jadi soalnya ini. Nah ini kan, nah termasuk doa-doa yang mustajab itu nggih. Sinten Pak sing sore-sore terus doa mustajab niku. Contohnya Siti Hajar ya. Siti Hajar itu berdoa ketika mau dijahili oleh raja itu kan berdoa apa ya? Berdoa supaya Siti Saro ya, Siti Saro istri Nabi Ibrahim itu kan pernah mau dijahili oleh raja. Kemudian rajanya itu didoakan oleh Siti Saro ini dengan doa yang mustajab. Begitu doa ini langsung lumpuh, langsung tangannya itu kaku semua nggak bisa gerak. Kemudian aku dengan mari Pak. Barang mari aku berbuat jahil langsung aku meneh. Saat itu juga loh ini, saat itu juga. Ya merasa sakit tenang ini. Ya wong soleh yang ngoten niku lho. Wong soleh yang ngoten niku. Saking seperti itu akhirnya raja itu ketakutan sendiri. Saya iki dudu manusa, iki setan iki setan dudu manusa kok. Jangan ngomong langsung kaku. Dan kemudian sebagai bentuk kekalahannya itu dia menghadiahkan Siti Hajar sebagai hadiah kekalahan. Itu orang soleh itu. Contoh orang soleh, orang soleh itu doanya nggak saat juga berdoa seperti itu. Minta supaya kalau masih ada peperangan dengan orang Quraisy itu jangan dimatikan. Padahal Rasulullah pun menghentikan apa pas dari perang Badar itu. Nah, Rasulullah menghentikan ngeten. Al-an nahzuhu walam yahzunan, kan begitu. Mulai hari ini kita yang akan menyerang mereka tidak akan menyerang kita lagi. Ini kan jelas nih menghentikan Rasulullah. Berarti setelah hari itu orang Quraisy sudah tidak mungkin berani menyerang Rasulullah SAW. Nah, ini berarti kemenangan di perang Khandaq atau perang Ahzab itu kemenangan yang luar biasa, sekalipun korbannya hanya sedikit. Korbannya kan amat sedikit. Nah itu saat doa seperti itu, maka kemudian ketika Rasulullah SAW meminta kepada para suku Aus ya, untuk menjadikan Sa'ad sebagai hakim, mereka cocok. Ini pemimpin kami, hakim kami memang. Yes, cocok. Kemudian ketika disampaikan kepada orang-orang itu, orang-orang yang sowan alhamdulillah, cocok kalau angan-angannya begini. Alhamdulillah saat ini pasti nanti akan menghukumi kita dengan ringan. Kemudian sahabat ini ditandu ya. Jadi saat ini dipandu, saat ini ditandu karena ya masih luka, ditandu, kemudian dihadapkan pada suku Aus. Maka ketika sampai di suku Aus itu, suku Aus terus hubung, ya saatnya kamu berbuat baik kepada sepupu kita, sepupu itu kayak hukum sebenarnya begitu. Semua kalimat-kalimat itu intinya mengajak supaya sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu memberikan hukuman yang ringan terhadap Bani Quraidah. Intinya. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan gimana? Laqad ata Sa'din alla ta'khudhu fillah law matalain. Ini kata-kata Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini sungguh telah datang kepada Sa'ad, maksudnya Sa'din kepada Sa'ad, Allah ta'khudhu fillah, supaya dia tidak lagi memperdulikan perkataan manusia kecuali Allah. Yes.
Kalau ngomong harus dianggap sambilan. Ini berarti menunjukkan apa? Hukum Allah itu kadang-kadang untuk menerapkan butuh ketegaran, ketegasan, keyakinan dan keberanian. Jadi ini hanya pemimpin yang bisa begini. Lain model-model pemimpin bisa tegas, ya. Lain model-model sesar pemimpin belum sakit pak tegas pak. Atau misalkan ada orang masih ngaku hukum belum tegol itu mau gitu. Misalnya, padahal jadi salah. Maka orang yang gampang masalah ini orang apa jadi pemimpin tadi? Enggak, maka pemimpin harus kadang-kadang harus itu menyakitkan dia, tapi itu pemimpin. Pemimpin itu kadang-kadang butuh dia ada di mungkin harus pokoknya Pak Arif maju kepala sekolah uji maju, Pak Gubernur saya uji maju. Dan itu pemimpin harus begitu, kadang-kadang pemimpin itu ya karakter pemimpin harus tegas. Dan ini Mu'ad juga begitu. Ini saatnya Mu'ad tidak memperdulikan lagi omongan-omongan orang. Cukup Allah, ya, hukum Allah yang akan kita pegang. Jadi hukum manusia di sing ringan-ringan itu, Ini kata-kata saat. Kemudian lalu mata lain, ya, tanpa memperdulikan orang-orang yang mencela. Jadi orang-orang yang mencela itu tidak usah didengar-dengarkan. Muhammad saat punya kejembangan, misalkan nanti begitu. Pakai jadi kepala dan masalahnya alih keputusan marah nyati terus. Memang jadi pemimpin itu harus siap untuk begitu. Ini ngerti nih Pak. Tapi orang-orang itu nggak layak jadi pemimpin, walaupun pinter, cerdas, tapi dia nggak layak jadi pemimpin karena hatinya lemah. Itu nggak bisa. Karena pemimpin itu butuh hati yang kokoh, berani mengambil keputusan. Nah, ini saat Jumat begitu. Maka kemudian setelah saat Jumat mengambil keputusan itu, kemudian sama Jumat berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan kemudian juga di situ ada Rasulullah, ada orang-orang Aus, semuanya kumpul menunggu keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian keputusan Sa'ad ini sebelum ambil keputusan, Sa'ad bin Mu'adz nari kepada orang, nari bahasa Jawa itu nari rabi, menawarkan, orang-orang menawarkan kepada semuanya hadir. Hendaklah dalam perkara ini kamu berpegang kepada perjanjian Allah dan tali pokoknya. Sesungguhnya putusan hakim bagi mereka sebagaimana keputusan yang akan saya tetapkan. Ini Pak, minta persetujuan. Bagaimana? Semuanya nanti setuju dengan keputusan saya? Setuju. Orang Yahudi juga setuju. Aus setuju. Semua setuju karena mereka berpikiran positif. Nanti paling semuanya dengan. Maka kemudian setelah itu saat menengok kepada Rasulullah SAW, melihat kepada Rasulullah dan atas yang hadir juga. Jadi ini sebagai penghormatan kepada Rasulullah. Maksudnya ini kata-kata ini ditujukan kepada Rasulullah dan juga yang hadir di sini ya. Makanya Rasulullah masa aku sing hukumnya begitu. Kalau enek hakim agung masa sing mutusi hakim alit, gitu ya. Gak pantas. Tapi ini udah hakim agung sudah menyerahkan kepada hakim kecil ini, ya. Maka kemudian termasuk yang hadir di sini. Kemudian Rasulullah tahu bahwa kata-kata Sa'ad bin Mu'adz itu ditujukan kepada beliau. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, aku juga cocok setuju dengan apa yang diputuskan apapun. Jadi Rasulullah juga menyetujui, Pak. Artinya nanti apapun yang diputuskan Sa'ad itu Rasulullah cocok. Itu hebatnya pemimpin seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah disepakati sudah. Andai kata saat Mu'adz, misalkan semua yang tiba ini bebas, Rasulullah kita bebas, sepakat. Itu Rasulullah sepakat. Kalau Rasulullah itu pun
persiapan perang gara-gara sahabat ngajak metu yang metu. Padahal Rasulullah ini perang di dalam Madinah. Tapi semua jangan ya Rasulullah, harga diri lagi-lagi. Kita keluar ya Rasulullah, bermenang mosok. Akhirnya mereka keluar kan begitu. Karena sudah sepakat. Ya wis. Akhirnya Rasulullah kajak perang. Wah, itu Rasulullah ini latihan jadi berkenan. Ya Rasulullah mungkin jangan bukan berkenan, dibatalkan aja Rasulullah. Nah, sudah pakai baju begini, pantang bagi Rasul untuk mundur. Artinya sudah kesepakatan, ayo dilakukan ini. Lagi Rasulullah kemudian mengatakan iya. Dan Rasulullah, ini benar. Apa dilanjutkan mungkin baca? Kok apa yang akan menjadi bagiku? Akhirnya intinya hukum yang diputuskan saat itu mengikat semuanya termasuk Rasulullah SAW mengikat semuanya. Dan kemudian saat Umar memberikan keputusan bahwa semua laki-laki Bani Quraidah dipongkar semua. Ini kata keputusan saat nangis kabeh. Begitu saat Umar mengucapkan kalimat ini, pecahlah tangis wanita Yahudi. Kita bayangkan Pak ya, bayangkan ini 700-an Pak, 700 laki-laki punya anak, punya istri semua itu. Nangis semua itu Pak. Langsung orang-orang juga bingung, waduh saat ini putusnya ini tapi tadi saat Umar mengatakan aku tidak peduli dengan lawan masalah kan begitu dah. Ini keputusan ini sudah bulat karena Mu'ad sahabat ini melihat bagaimana pengkhianatan Bani Quraidah terhadap negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi andai kata kemudian berhasil pengkhianatannya itu kaum muslimin bisa habis juga. Musuh-musuh Masewu itu kalah hitung-hitungan militernya. Maka ini bahaya banget. Karena sudah Isya terpotong lagi. Dan biasanya badan ini kan hari mulai. Ya pokoknya rugi saat Umar memberikan keputusan. Keputusan intinya semua laki-laki Bani Quraidah yang dewasa, yang sudah dewasa semuanya dibunuh, kemudian wanita dan anak-anak nanti dijadikan tawanan, kemudian harta rampasan perangnya dibagi menjadi ghanimah. Ini keputusan dari saat Umar. Begitu saat Umar mengeluarkan keputusan ini, Rasulullah kemudian bertakbir Allahu Akbar. Wanita-wanita menangis, Rasulullah takbir Allahu Akbar. Saat engkau telah memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan dari atas langit ini, Rasulullah menghentikan. Berarti apa? Memang Allah telah memutuskan hukumnya harus dibunuh supaya begitu. Tapi kemudian keputusan itu diserahkan pada saat. Ternyata saat juga memutuskan keputusan yang sama dengan keputusan dari langit. Rasulullah memberikan itu karena diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahwa keputusan saat ini tepat. Kemudian insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf menawi wonten penyebutan nama sing bolak-balik karena kadang-kadang sami jenengan itu kan balik waktu itu saat bin Mu'ad Ka'ab bin Asad ada yang mau arung-arung ini malah kali kabeh. Atau ya, pangapunten maka yang sakit dalam sampaikan kita akhiri dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.